Oke, salam jumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, eh, kita akan membahas kembali mengenai cara memasukkan data kita ke dalam WinStep atau MiniStep. Jadi bagi semua saja yang ingin menganalisis datanya menggunakan RAS model, maka ada software ya untuk menganalisis itu yang bernama WinStep atau MiniStep ya. Jadi MiniStep itu untuk gratisnya, WinStep itu yang berbayar. Nah, tentu saja ada sebagian pihak itu yang mengalami kesulitan ketika memasukkan data ke dalam WinStep ya. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai cara memasukkan data ke dalam WinStep. Pertama-tama kita harus memiliki data terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah memiliki data kecil, data sederhana. Hanya sebagai contoh, jadi ini adalah data pilihan ganda 10 orang siswa mengerjakan soal pilihan ganda berjumlah 10 soal. Nah, yang saya masukkan di dalam Excel ini ya. Jadi pertama-tama kita memasukkan data ke dalam Excel dulu. Nah, setelah itu nanti data ini nanti kita simpan ya dalam bentuk file yang berbeda ya, tidak dalam bentuk file Excel tapi dalam file yang berbeda. Lalu nanti file itu yang akan kita masukkan ke dalam WinStep. Oke, saya memiliki data seperti ini, 10 orang siswa mengerjakan 10 soal ya, pilihan ganda. Karena ini pilihan ganda, maka ini adalah data dikotomi ya. Mengapa data dikotomi? Karena dia hanya memiliki 2 skor ya. Kalau dia benar, skornya 1, kalau salah, skornya 0 ya. Itu yang disebut dengan data dikotomi. Nah, ini berbeda dengan data politomi. Kalau data politomi itu skornya bisa lebih dari 2 ya. Skornya bisa lebih dari 2. Misalnya soal esai ya. Soal esai itu kan setiap soalnya itu skornya kan lebih dari 2 ya. Tergantung dari siapa yang membuat soal. Dia mau memberikan skor berapa gitu untuk satu soalnya. Atau misalnya teman-teman menggunakan instrumen skala Likert, maka itu juga termasuk data politomi ya, karena lebih dari 1 skor. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya sudah memiliki data seperti ini. Nah, untuk siswanya itu saya menggunakan kode ya. Kode 01, 02, 03, 04 dan seterusnya. Ya, jadi saya tidak menggunakan nama, saya menggunakan kode. Nah, lalu kita masukkan pilihan-pilihan jawabannya ya. Jadi kita bukan memasukkan skor ya, skor berapa dari setiap soal itu yang dia jawab, apakah benar atau salah, tapi kita mengisi pilihan jawabannya. Nah, karena kita mengisi pilihan jawabannya, maka kita harus menyiapkan juga kunci jawabannya, karena kunci jawaban ini penting nantinya untuk dimasukkan juga ke dalam WinStep-nya. Oke, jadi saya punya data seperti ini. Nah, sekarang saya akan menyimpannya dalam bentuk file yang berbeda. Tapi pertama-tama ini akan saya blok ya. Jadi cara membloknya adalah ya, kursor kita arahkan ke kolom A, lalu kita tarik seperti ini, lalu kita klik kanan, kita pilih kolom mid. Nah, di sini kita akan isi dengan angka 1. Mengapa kita isi dengan angka 1? Nah, ini untuk merapatkan kolomnya ya, supaya nanti memudahkan ketika memasukkan ke WinStep. Lalu kita klik OK ya, sudah klik OK seperti ini. Kemudian kita akan simpan ya, save as ya, lalu order format,
kita pilih order format, lalu kita sedikit edit ya untuk file name-nya, fix ya misalnya. Oke, lalu ini save as type-nya kita ganti, bukan Excel workbook, tapi kita ganti menjadi formatted text ya, formatted text space delimited. Lalu kita simpan di desktop ya. Nah, mengapa kita simpan di desktop? Nah, ini untuk memudahkan kita nanti untuk memasukkan data kita ke dalam WinStep, karena software WinStep-nya juga itu ikonnya itu atau itunya kan biasanya ada di desktop ya. Nah, jadi itu akan memudahkan kita. Nah, ketika kita sudah mengganti save as type-nya dengan formatted text space delimited, lalu kita save ya. Oke, seperti ini. Oke, ya sudah seperti ini, sudah di save. Lalu langkah berikutnya kita mencari datanya. Ya ini sepertinya ya. Nah, data ini kita seret ya, kita seret ke aplikasinya ya seperti ini. Jadi diseret ya. Nah, diseret. Nah, oke. Nah, setelah seperti ini ya, kita akan mengedit data kita ya. Kita akan mengedit data kita. Kita klik data setup ya, ini data setup. Kita klik data setup. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita akan edit bagian atasnya ini ya. Nah, di bagian atas ini hanya ada 3 hal yang kita perlu ubah ya. 3 hal yang kita perlu ubah. Yang pertama adalah ini nameline ya. Nameline ini kita ubah menjadi 2. Mengapa 2? Ya, jadi nameline ini adalah person label length. Mengapa 2? Karena di sini ya, untuk label length atau identitas dari siswa itu terdiri dari 2 kolom ya. 01, 02, 03. Nah, itu semua kan terdiri dari 2 kolom ya. Jadi 2 kolom awal itu untuk mengisi person label length atau kode siswa. Maka kita mengisi 2. Nah, lalu yang berikut yang kita ubah juga adalah item first ya. First item column ya. Nah, first item column atau kolom pertama untuk item pertama itu kan ada pada kolom ketiga ya. Setelah kolom 1 dan 2 yang mengisi kode siswa tadi, kemudian kolom 3-nya itu kan diisi dengan first item ya. Nah, makanya first item itu ada di kolom ketiga. Nah, lalu yang kita ubah juga adalah number of item. Nah, number of item ini kan ada 10 ya. Ada 10 item ya. Maka kita isi dengan 10 ya. Oke. Nah, oke, sudah seperti ini. Setelah kita mengisi bagian atasnya tadi yang hanya terdiri dari 3 hal ya yang kita ubah. Jadi memang hanya 3 hal itu yang diubah ya. Yang lainnya tidak perlu diubah. Jadi cuma 3 hal itu ya. Nameline-nya ya, lalu item first item kolomnya dan number of itemnya. Itu saja yang diubah, yang lain tidak perlu diubah. Nah, selanjutnya kita mengklik refresh data ya, ini refresh data. Nah, di sini kelihatan refresh datanya itu memunculkan warna biru dan warna hijau. Warna biru ini adalah ini ya, person label length-nya ya. Kolom 1 dan kolom 2 itu kan berisi kode siswa sehingga dia berwarna biru. Jadi yang berwarna biru itu mengindikasikan kode siswanya. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah butir soalnya ya, atau itemnya. Itu kan ada 10 ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita klik juga adalah scan data for codes. Nah, scan data ini kita klik, maka akan memunculkan ini ya, valid codes yaitu ABCD. Nah, ABCD ini adalah pilihan jawabannya. Jadi pilihan ganda itu kan soal pilihan ganda ini berarti memiliki pilihan A, B, C, dan D ya. Oke, seperti itu. Nah,
selanjutnya yang kita isi juga adalah ini ya, item labels. Nah, item labels ini perlu kita isi ya. Ini terserah sebenarnya, karena ini kan kode untuk itemnya. Nah, kode untuk item ini terserah kita mau memberikan kode untuk item itu seperti apa. Nah, di sini saya akan mengisi dengan N1 ya. N1 dan seterusnya. N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. N10. Oke. Nah, lalu kita klik item labels oke. Nah, sudah seperti ini. Kemudian yang akan kita klik lagi adalah ini ya, MC key scoring key ya, kita klik. Nah, dia akan memunculkan ini ya, baris yang tidak ada isiannya ini. Nah, ini dimaksudkan kita untuk mengisi kunci jawaban dari setiap soal ya. Nah, ini untuk mengisi kunci jawaban dari setiap soal. Nah, di sini akan saya isi ya. C B C A B A C B C. Oke. Kunci jawabannya sudah saya isi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ini ya, mengklik win step ya, mengklik win step ini ya. Nah, ini lalu kita pilih yang pertama. Nah, ini yang pertama ya. Kita pilih yang pertama ini, kita klik. Oke. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita edit lagi sebentar, fix oke. Lalu kita klik save. Nah, lalu kita klik yes. Nah, jadi seperti ini. Lalu kemudian kita menekan enter 2 kali ya. Jadi di keyboard laptop kita tekan enter 2 kali. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini artinya data kita sudah bisa kita analisis ya, sudah masuk ke dalam WinStep-nya dan sudah bisa kita analisis ya. Oke, saya kira seperti itu ya, cara kita memasukkan data ke dalam WinStep. Nah, untuk menganalisisnya nanti teman-teman bisa memilih ini ya, menu output tables ya. Nah, ini di sini banyak yang bisa dianalisis ya dari menu output tables ini ya. Biasanya nanti yang dipakai ya, yang dipakai itu misalnya tabel 10 ya, terus tabel 13, tabel 6, tabel 17 ya biasanya. Terus ada juga ini ya, write map-nya, peta write-nya, dan juga biasanya ini ya, tabel 3.1 ya, summary statistiknya. Nah, biasa juga ini item div-nya biasanya. Lalu tabel 23 item dimensionality-nya juga biasanya dianalisis. Lalu kemudian scalogramnya ya, ini scalogramnya ini juga biasanya dianalisis ya. Oke, saya kira seperti itu video saya kali ini ya. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini.